Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk hari ini, Bu Guru akan melanjutkan materi tematik, yaitu sekarang memasuki subtema 3. Subtema 3 tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, yang akan dibahas oleh Bu Lastri untuk hari ini yaitu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, sebelum Ananda menyimak video dari Bu Guru ini, Ananda sudah melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu ya, yaitu sholat duha dan murojaah. Nah, mari kita mulai ke pembahasan. Nah, di sini seperti biasa, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Jadi, ada beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya yang pertama, melalui penjelasan dari Bu Guru nanti, Ananda semuanya dapat mengetahui arti budaya, ya. Dan yang kedua, nanti melalui penjelasan dari Bu Guru juga, Ananda sudah dapat menulis cerita, sudah bisa menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar dengan baik. Dan yang terakhir, melalui penjelasan dari Bu Guru juga, Ananda semuanya harus sudah bisa menggunakan kosakata tentang budaya kerukunan beragama dalam membuat cerita dengan baik dan benar. Jadi ada 3 topik yang akan Bu Leslie bahas. Yang pertama yaitu tentang arti budaya, dan yang kedua yaitu tentang menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Dan yang ketiga yaitu membuat cerita juga, tapi dengan menggunakan kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Ya, nah mari kita mulai ke pembahasan pertama. Ananda boleh membuka buku paketnya, buku paket buku pena 2B. Nah, untuk tema 3 ini ada di halaman 47. Pembelajaran 1 itu yaitu tentang menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, sebelum Bu Lastri membahas menulis cerita tentang budaya tolong-menolong, Bu Lastri mau menanyakan terlebih dahulu. Anda tahu tidak apa yang dimaksud dengan budaya? Oke, Bu Lastri akan menjelaskannya ya. Nah, budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi budaya itu yaitu kebiasaan yang masyarakat Indonesia selalu lakukan. Salah satu dari budaya di Indonesia yaitu tolong-menolong. Apa arti dari tolong-menolong? Artinya yaitu saling membantu. Ya. Nah, sebagai masyarakat yang baik, kalian harus membantu sesama, yaitu mau orang tua, tetangga, atau masyarakat lainnya. Nah, dari budaya ini, budaya Indonesia tolong-menolong ini, Ananda dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Ya, apa saja langkah-langkahnya? Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, memperhatikan gambar dengan sesama. Ya, jadi membuat cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Yang pertama itu langkahnya kita harus memperhatikan gambar terlebih dahulu. Apa ini gambarnya? Nah, setelah kita memperhatikan gambarnya, baru yang kedua, yaitu pilihlah kata yang sesuai dengan gambar. Nah, tadi kita sudah memperhatikan gambarnya, dan yang kedua, kita memilih kata untuk menulis di gambarnya. Nah, di sini ada 2 gambar, atau Anda bisa melihatnya di buku paket. Jadi, gambar yang pertama, di sini ada Dedi. Nah, ini Dedi, yaitu sedang melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Nah, Dedi beserta teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor yang tadi Dedi lihat di televisi. Nah, ini memilih kata-kata yang sesuai dengan gambarnya. Nah, setelah memilih kata-kata yang sesuai dengan gambar, baru Ananda membuat sebuah ceritanya. Ya, membuat ceritanya misalnya contohnya seperti ini.
Nah, tadi kan ada gambar Dedi sedang melihat televisi yaitu tentang bencana tanah longsor. Dan yang kedua, gambar kedua yaitu Dedi beserta teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Nah, ceritanya seperti ini. Dedi melihat bencana tanah longsor di televisi, ya, sesuai gambar yang pertama. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Maka dari itu, Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Nah, ini Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Itu kata dari gambar yang kedua. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, ini sebuah cerita dari dua gambar tadi, ya. Nah, dari gambar berikut, ya. Jadi, dua gambar ini bisa membuat cerita menjadi sebuah cerita berikut. Atau Anda bisa membacanya di buku paket halaman 48. Di situ ada sebuah cerita dari dua gambar yang Bu Lesti barusan tayangkan, ya. Jadi cerita itu kumpulan beberapa kalimat. Nah, sebelum Ananda membuat cerita, Ananda melihat gambarnya terlebih dahulu, dan setelah itu Ananda membuat beberapa kalimat, ya. Setelah membuat beberapa kalimat, baru Ananda menuliskan kembali dalam sebuah cerita, menambahkan beberapa kata di situ, ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif ini Bu Guru sudah menjelaskan di tema 1, tema 2 ya, sudah menjelaskan beberapa kali tentang gambar imajinatif. Coba Bu Guru mau bertanya, Ananda masih ingat tidak apa sih pengertian dari gambar imajinatif? Oke, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Nah, hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Nah, adapun langkah-langkah membuat gambar imajinatif, yang pertama, Ananda membayangkan sesuatu yang diinginkan atau diimpikan, misalnya tentang suasana di desa, atau misalnya tentang barang-barang di kelas, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mulailah Ananda membuat sketsa yang Ananda tadi bayangkan di kertas gambar. Yang ketiga, Ananda menebalkan garis pada sketsa. Jadi, setelah Ananda membayangkan hal yang mau digambar, Ananda membuat sketsa tipis aja terlebih dahulu, ya. Setelah membuat sketsa tipis, baru Ananda menebalkannya, ya. Nah, setelah itu Ananda mewarnai gambar tersebut, baik itu menggunakan pensil warna, maupun spidol warna, ataupun krayon. Nah, itu beberapa langkah untuk menggambar imajinatif. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembelajaran 2, ada di halaman 50. Nah, di halaman 50 ini, yaitu tentang menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Membuat ceritanya tentang budaya kerukunan beragama. Nah, Ananda, coba tadi yang boleh dibahas di pembelajaran pertama, budaya di Indonesia salah satunya yaitu tolong-menolong. Nah, adapun kosakata tentang budaya kerukunan beragama, yaitu keberagaman, agama, ibadah, toleransi, dan menghargai. Jadi, membuat cerita tentang budaya kerukunan beragama ini bisa menggunakan beberapa kosakata yang Bu Lasri sebutkan barusan. Ya, atau Anda bisa membacanya kembali di sini. Nah, di sini Bu Lasri ada menggarisbawahi dan mewarnai warna merah, yaitu kata keberagaman dan toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Nah, keberagaman itu adalah perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, jadi perbedaan antara Ananda dengan teman, antara
Ibu guru dengan Ananda ya. Nah, itu perbedaan dalam berbagai bidang. Misalnya perbedaannya yaitu perbedaan agama atau perbedaan suku bangsa. Ya, misalnya Ananda suku bangsanya dari suku Sunda, teman Ananda suku bangsanya dari suku Sumatera. Ya, nah itu perbedaannya atau yang dimaksud dengan keberagaman. Nah, sekarang yang kedua, kata yang Bu Guru garis bawahi yang kedua yaitu toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai ya antar sesama manusia. Jadi toleransi ini yaitu sikap yang saling menghormati, sikap yang saling menghargai antar sesama manusia. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Nah, sekarang di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang membuat cerita tentang budaya kerukunan beragama. Nah, sebelum membuat cerita, Ananda bisa membuat kalimat dulu, seperti yang Bu Lesti tadi jelaskan di awal ya, yaitu dengan menggunakan kosakata ini, keberagaman, agama, ibadah, toleransi, dan menghargai. Misalnya, contohnya, contoh kalimat berdasarkan kosakata yaitu kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. Nah, ini yang pertama, sikap saling menghargai. Mana kosakatanya? Yaitu menghargai. Dan yang kedua, teman-teman di sekolah bersikap saling toleransi. Nah, ini kalimat yang kedua, kosakata yang digunakan yaitu toleransi. Yang ketiga, Dedi sedang beribadah di masjid. Nah, adapun untuk kosakata yang ketiga dalam kalimat ini yaitu ibadah. Ya, yang digunakan yaitu ibadah. Yang keempat, kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada kata keberagaman. Jadi, kosakata pada kalimat nomor 4 yang digunakan yaitu keberagaman. Nah, setelah Ananda menulis beberapa kalimat ini, maka Ananda boleh membuat sebuah ceritanya ya. Adapun untuk ceritanya, contohnya seperti ini. Dedi dan Jonas adalah teman baik. Dedi beragama Islam, sedangkan Jonas beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap saling toleransi, mereka saling menghormati, mereka tidak saling mengganggu. Nah, ini sebuah cerita dari beberapa kalimat tadi. Tadi yang pertama di kalimatnya ada saling menghargai antar teman. Nah, di sini ada saling menghargai antar teman. Di sini Dedi yaitu beragama Islam dan Jonas yaitu beragama Kristen. Nah, mereka saling menghargai, tetap rukun, ya, tidak mencela satu sama lain. Dan adapun yang kedua, kalimat yang tadi yang Bu Guru bacakan yaitu teman-teman di sekolah bersikap saling toleransi. Nah, ini saling menghargai yaitu tetap rukun sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, Dedi sedang beribadah di masjid. Nah, Dedi sedang beribadah di masjid berarti itu beragama Islam. Kalimat yang keempat yaitu kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, ini beberapa kalimat tadi dirangkum kembali menjadi sebuah cerita. Ada yang ditambahkan katanya, ada yang dibuang beberapa katanya, ya. Nah, sebuah ceritanya seperti ini. Atau Anda bisa membaca kembali ada di buku paket halaman 51. Oke, jadi cerita itu apa? Cerita itu kumpulan beberapa kalimat, ya. Bisa ya? Jadi apabila Ananda nanti ada tugas dari Bu Guru tentang membuat cerita, yaitu dari budaya kerukunan beragama, maka Ananda boleh menggunakan 5 kosakata yang boleh disebutkan tadi. Yaitu yang pertama, keberagaman, kedua, agama, ketiga, ibadah, keempat, toleransi, dan kelima, menghargai. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang pembelajaran 3 yaitu ada di halaman
53. Nah, pembelajaran 3 ini tentang menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya, atau bulasi singkat di sini tentang kehidupan budaya. Nah, selain tolong-menolong dalam budaya di Indonesia, kamu juga harus melestarikan budaya menyapa dan mengucapkan salam. Jadi, tadi budaya di Indonesia salah satunya yaitu tolong-menolong. Dan adapun budaya di Indonesia yaitu menyapa dan mengucapkan salam. Ya, nah saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkan dengan santun. Contohnya seperti apa? Contohnya Ananda bisa membuka buku paketnya di halaman 53. Jadi contoh yang pertama, di sini ketika Ananda berpamitan sebelum berangkat ke sekolah, maka Anda mengucapkan ibu, ayah, misalnya di sini namanya Komang ya. Komang berangkat sekolah dulu ya. Nah, itu kalimat mengucapkan salam dengan sopan. Dan adapun yang kedua, ketika Ananda bertemu dengan Bu Guru, maka Ananda mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum Bu Guru, atau selamat pagi Bu Guru. Nah, itu merupakan ucapan salam dengan santun. Nah, selanjutnya yaitu menghormati keberagaman agama. Ananda boleh membuka buku paketnya ada di halaman 54. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tentang agama ini Bu Lesti sudah menjelaskan di tema 1 dan tema 2 ya. Ada yaitu tentang pengamalan Pancasila. Ya, Pancasila yang pertama. Nah, contoh sikap yang menciptakan kerukunan beragama adalah bertegur sapa dan mengucapkan salam. Seperti yang Bu Lesti tadi sebutkan, yaitu budaya di Indonesia selain tolong-menolong, salah satunya yaitu bertegur sapa dan mengucapkan salam. Nah, ucapkan salam yang umum kepada teman yang berbeda agama yaitu misalnya selamat pagi, selamat siang, atau apa kabar, atau bisa menggunakan kata hai atau hello, ya. Jadi apabila Ananda mempunyai teman yang berbeda agama dengan Ananda, maka Ananda tidak boleh mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum. Tidak boleh ya, jadi harus menggunakan salam yang umum. Seperti tadi yang Bu Lesti sebutkan, selamat pagi, atau hai, atau hello. Nah, itu salah satu ucapan salamnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tematik, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 sudah selesai. Hari ini tidak ada tugas, Ananda hanya menyimak materi dan menulis hal-hal yang penting yang belum ada di buku paket, Ananda tulis di buku catatan tematik ya. Jadi apabila nanti ada ulangan ataupun tugas, Ananda bisa belajar di buku catatannya. Jadi tidak membuka video pembelajaran lagi ya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.